Kepada segenap umat Katolik Paroki Santo Yusuf Kota Baru, saya akan membacakan rubrik dalam Tata Ekaristi yang terbaru. Rubrik itu adalah tulisan yang berwarna merah dalam buku. Ya, saudara-saudara, di bagian pertama saya akan membacakan di bagian persiapan atau pembukaan sampai pada doa kolekta. Doa kolekta itu kita sebut bukan doa kolektor tapi doa pembukaan sebelum bacaan pertama dimulai, yaitu disebut namanya doa kolekta. Nanti kita lihat ya, kita pelan-pelan. Ingat bahwa tata perayaan Ekaristi ini kapan berdiri, kapan berlutut, diandaikan semuanya berada dalam gedung gereja yang disiapkan untuk berdoa, bukan di tempat lain, di rumah atau di tempat yang bukan gereja, sehingga kapan berlutut, kapan berdiri tidak berlaku. Persiapan menjelang perayaan Ekaristi, seyogianya diadakan persiapan dengan menciptakan suasana yang khidmat, baik oleh umat maupun oleh imam dan para pelayan. Pada ritus pembuka, umat berdiri. Setelah umat berkumpul, imam bersama para pelayan berarak menuju altar, diiringi nyanyian perarakan masuk. Dalam perayaan Ekaristi meriah, perarakan diatur sebagai berikut. Yang paling depan adalah pelayan yang membawa pentupaan yang mengepul, kemudian pelayan yang membawa salib, perarakan yang diapit oleh pembawa lilin, lalu menyusul pelayan-pelayan lain. Di belakang mereka diakon atau lektor yang membawa evangelarium atau buku bacaan Injil yang diangkat sedikit, dan paling belakang adalah imam. Setelah tiba di depan altar, imam bersama para pelayan membungkuk, khidmat atau berlutut. Diakon atau lektor yang membawa evangelarium tidak ikut memberi penghormatan, tetapi langsung ke altar untuk menempatkan evangelarium di atas altar bagian tengah. Setelah membungkuk khidmat, para pelayan menuju tempat duduk, meletakkan salib dan lilin pada tempat yang telah disediakan. Imam menuju altar. Setelah ia mencium altar, bila perlu, ia menjupai salib dan altar, lalu imam ke kursi pemimpin menghadap ke arah umat. Umat tetap berdiri. Setelah nyanyian perarakan masuk berakhir, imam dan umat membuat tanda salib. Sementara itu imam berkata, "Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Umat menjawab amin. Lalu imam seraya merentangkan tangan memberi salam kepada umat dengan berkata, "Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu." Dan umat menjawab, "Dan bersama rohmu." Khusus untuk uskup sebagai pengganti Tuhan bersamamu, pada salam pertama ini ia berkata, "Damai bagimu." Dan umat menjawab, "Dan bersama rohmu." Imam atau diakon atau seorang pelayan lain dapat mengarahkan umat beriman kepada misa hari yang bersangkutan dengan kata-kata yang sangat singkat. Sesudah itu menyusul pernyataan tobat. Untuk itu imam
mengajak umat beriman dengan berkata, saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kemudian hening sejenak, sesudah itu semua bersama-sama mengucapkan rumus pengakuan umum. Dan sambil menebah-nebah dada sendiri, semua berkata, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Lalu dia lanjutkan, oleh sebab itu saya mohon. Dan selanjutnya kemudian menyusul absolusi oleh imam. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Umat menjawab, amin. Menyusul seruan-seruan, Tuhan kasihanilah kami, kecuali kalau seruan itu sudah termuat dalam salah satu rumusan pernyataan tobat. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Setelah itu, madah kemuliaan dinyanyikan atau diucapkan sesuai dengan petunjuk, diangkat oleh imam atau solis atau kur, dilanjutkan oleh umat bersama imam. Sesudah madah kemuliaan, imam berkata atau bernyanyi dengan tangan terkatup, marilah kita berdoa. Semua bersama imam berdoa sejenak dalam keheningan. Kemudian imam dengan tangan terentang mengucapkan doa kolekta. Bila doa kolekta diarahkan kepada Allah Bapa, maka doa diakhiri sebagai berikut. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Umat menjawab amin. Apabila Putra disebut pada akhir doa kolekta yang diarahkan kepada Allah Bapa, maka doa diakhiri sebagai berikut. Sebab dialah yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Umat menjawab amin. Demikianlah umat sekalian, ini bagian pertama, yaitu bagian pembukaan. Sebelum nanti bagian kedua, saya akan membacakan rubrik tentang ibadat sabda, bagian sabda ya. Sekali lagi, tata perayaan ini bisa dilaksanakan semuanya, kapan berdiri, kapan duduk, kapan imam berada di depan altar atau di mimbar, itu diandaikan berada dalam suasana gereja yang sudah dipersiapkan untuk ekaristi secara lengkap dan memadai. Berbeda dengan kalau diadakan di rumah atau di tempat yang lain yang tidak disiapkan secara khusus untuk berdoa seperti dalam gereja. Mudah-mudahan membantu umat untuk memahami bersama, dan jangan lupa pesannya yang penting, datang jangan terlambat sehingga bagian pembukaan ini tidak terlewatkan, begitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya.